Check, check, check. Welcome back to my video. Check it out. Perilaku kamu soal uang lebih penting daripada seberapa banyak informasi yang kamu tahu soal mengelola keuangan. Kali ini, saya akan membahas buku Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini membahas bagaimana hubungan manusia dengan uang dari sudut pandang perilaku manusia. So, check this out. Kamu bisa menggunakan uang dengan baik, bukan berasal dari apa yang kamu tahu, tapi bagaimana perilaku kamu soal uang. Kita diajarkan kalau investasi, rancangan keuangan pribadi, dan keputusan bisnis ini soal matematika, di mana data dan formula memberitahu apa yang harus kita lakukan. Kenyataannya justru berbeda. Mayoritas orang tidak membuat keputusan keuangan hanya berdasarkan dari laporan. Mereka justru membuat keputusan tersebut di atas meja makan atau di meeting room, di mana semua perasaan campur aduk mulai dari kesombongan, keserakahan, marketing produk yang bagus, pandangan kita soal dunia dan sebagainya. Di buku ini, Morgan itu menuliskan 19 cerita pendek yang menjelaskan cara aneh orang berpikir soal uang dan mengajarkan kamu soal uang itu. Dan saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama adalah mengelola uang tidak harus pintar. Orang jenius yang kehilangan ketenangan dalam mengatur keuangan mereka, maka akan berakibat fatal. Dan juga hal sebaliknya, bagi orang biasa yang tidak punya latar belakang keuangan bisa menjadi kaya apabila dia punya karakter perilaku tertentu. Uang ini tidak ada kaitannya dengan kepintaran. Kesuksesan keuangan bukanlah ilmu yang kaku, tapi lebih ke soft skill, di mana perilaku kamu soal uang lebih penting daripada seberapa banyak yang kamu tahu soal uang. Pengalaman yang kita miliki sampai saat ini ternyata sangat mempengaruhi penilaian kita soal uang. Yang kedua adalah fakta unik soal uang. Kita memiliki kebiasaan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini adalah proses yang tiada akhir dan akan selalu ada orang yang di atas kita. Ibaratnya, di atas langit masih ada langit. Hal yang paling penting kita harus tahu adalah rasa cukup. Hal ini berarti kita menghindari perbuatan yang pada akhirnya membuat kita menyesal. Contohnya yaitu seperti kisah Bernie Madoff. Dia adalah terpidana kasus skema Ponzi terbesar dalam sejarah dunia. Penipuan yang berlangsung selama 17 tahun dan melibatkan ribuan investor dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar. Ini adalah contoh kasus di mana seorang tidak tahu rasanya cukup. Mereka membawa diri mereka sendiri ke dalam jurang celaka karena mereka serakah dan tidak tahu saatnya harus berhenti. Perlu kita pahami, banyak hal di dunia ini yang tidak sepadan dengan resikonya. Misalnya dalam mengejar kekayaan, kita justru punya resiko kehilangan reputasi, kebebasan, teman, keluarga, dan juga sebagainya. Fakta unik lainnya yaitu kekayaan adalah sesuatu yang kamu tidak lihat. Contohnya ketika ada seseorang mengendarai sebuah mobil seharga 1 miliar, mungkin saja orang itu kaya raya, tapi fakta yang kamu tahu soal kekayaan dia adalah kalau dia sudah menghabiskan 1 miliar untuk membeli sebuah mobil. Morgan mengingatkan kita kalau sebenarnya ketika orang bilang ingin jadi miliarder, yang sebenarnya dimaksud adalah mereka yang ingin menghabiskan uang miliaran
Sederhananya, mereka ingin gayanya hidup yang glamor, namun logika itu bertentangan dengan menjadi miliarder. Morgan memberikan contoh kalau ada perbedaan mendasar antara wealth dan rich. Mungkin kalau di bahasa Indonesia artinya sama-sama kaya, namun ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Rich adalah orang yang tinggal di sebuah rumah besar dan naik mobil mewah. Orang dengan pendapatan yang besar adalah rich. Mereka menunjukkan kalau diri mereka adalah rich. Namun wealth berbeda. Wealth itu tersembunyi. Wealth adalah pendapatan yang disimpan, bukan yang dibelanjakan. Jadi sebenarnya yang kita lihat adalah rich, bukan wealth. Mungkin saja ada orang yang terlihat rich, tapi sebenarnya hutangnya sangat banyak. Namun ada juga orang yang wealth, yang besar, tapi tampilannya biasa saja, tidak terlihat rich. Yang terakhir atau yang ketiga, yaitu mempertahankan kekayaan tidak sama dengan membangun kekayaan. Ada banyak cara untuk memperoleh kekayaan, tapi menurut Morgan, hanya satu cara untuk tetap kaya, yaitu gabungan antara hidup sederhana dan punya rasa takut. Memperoleh kekayaan dan mempertahankan kekayaan punya pendekatan yang berbeda. Dalam memperoleh kekayaan, kamu perlu mengambil resiko dan optimis. Sedangkan dalam mempertahankan kekayaan, kamu butuh mindset yang 180 derajat bertentangan, yaitu harus hidup sederhana dan rasa takut kalau apa yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun bisa hilang dalam sekejap. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan dari rangkuman buku The Psychology of Money Part 1. So, stay tune ya. Tunggu video selanjutnya. Thank you.